Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 20 yang berbunyi, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah rindu untuk gunakan hidup yang memuji dan memuliakan Kristus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih dari Rasul Paulus atas cinta kasih Tuhan Yesus yang telah memilih dia untuk diselamatkan dan juga memilihnya untuk menjadi dan sebagai rasul untuk menyatakan dirinya sebagai Kristus bagi bangsa-bangsa di luar orang Yahudi khususnya, agar semua bangsa mau menerima dan memperoleh keselamatan yang kekal yang dianugerahkan melalui dan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita untuk menyadari sebagai milik Kristus ini, agar kita mau mencontoh dan meneladani sikap hidup Rasul Paulus yang selalu mau bersyukur atas cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah memilih kita umatnya ini untuk boleh diselamatkan di dalam dan melalui pengorbanannya di atas kayu salib di Bukit Golgota, sekali untuk selama-lamanya itu. Oleh sebab itu, maka hendaknya kita mau bertekad seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21 ini. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi apabila aku hidup di dunia ini berarti bekerja untuk memberi buah. Jadi, entah kita saat mati, hendaknya mati kita tetap di dalam Kristus. Begitu pula saat hidup, maka hidup kita ini harus untuk Kristus. Hidup untuk Kristus berarti kita mau menyerahkan seluruh aspek hidup kita ini untuk mau bekerja melayani Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Dengan demikian, nama Tuhan Yesus itu boleh disembah, dimuliakan, dipuji oleh setiap kehidupan di dunia ini oleh orang yang memang sungguh-sungguh mau menyadari bahwa hidupnya tidak berakhir setelah kematian. Justru setelah kematian ada hidup yang menanti untuk sampai kepada hidup yang kekal. Sebagaimana kita harus nyatakan dalam hidup sehari-hari lewat tutur kata maupun tingkah laku dan perbuatan kita, supaya melalui semuanya itu nyata bahwa kita benar adalah milik Kristus. Salah satu cara agar kita bisa memuji, memuliakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita yaitu apabila kita mau tinggal di dalam Kristus dengan mau menaati, setia akan segala perintah yang telah difirmankannya kepada kita sesuai dengan petunjuk kebenaran firman-Nya itu, untuk tetap tinggal di dalam kita, supaya kita selalu siap sedia, tidak hanya mendengar suara kebenaran firman Tuhan itu, tetapi untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk hidup yang berbuah dengan buah yang lebat, mau menjadi saluran berkat bagi sesama orang yang memang merindukan keselamatan kekal di dalam Kristus itu.
agar orang lain juga dapat merasakan adanya kedamaian, kebenaran, keadilan, kebahagiaan, dan orang lain juga mampu untuk bisa menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, Raja dan Kepala atas diri kita umat manusia ini. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5, bahwa kita harus melekat pada bagian batang di mana dinyatakan dalam ayat ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini sudah mengingatkan kami supaya kami sebagai orang yang sudah mengaku beriman kepada Kristus, itu berarti bahwa kami harus senantiasa rindu untuk menggunakan hidup kami ini untuk menyembah, untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan lewat sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami sehari-hari. Kerinduan dan juga pengharapan kami ialah supaya kami umat-Mu ini dalam segala hal tidak akan beroleh malu, tetapi seperti yang Tuhan kehendaki, apapun yang Tuhan nyatakan dalam diri kami, maka itu berarti supaya dapat memperlihatkan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami sehari-hari itu nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa dipuji dan dimuliakan juga oleh orang lain. Maka kini ketika kami juga bergumul akibat berbagai gangguan sakit penyakit, kami percaya bahwa Tuhan akan menjamah kami dengan sarana obat dan perawatan dan perhatian dari seluruh orang yang mencintai mengasihi kami, dapat mendoakannya kepadamu, dan kami serentak untuk bermohon, jadilah kehendak-Mu untuk kehidupan kami. Terimalah, sempurnakan doa kami ini juga Bapa, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.